Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming to this presentation. Let me introduce myself and my team. I'm Mukti Saraswati as the moderator and the first presenter. And then there is Imamatul Hakiki as the second presenter. The last one is Mustafa Ali Musa as the last presenter. In this opportunity, we would like to present places of articulation. So, definition of places of articulation. Places of articulations means when we produce sound, sometimes our tongue touches our lips, and sometimes only our lips come together and make sound. Sometimes our tongue touches our soft palate or back part of alveolar tongue. So this touching of places of our vocal tract of speech organ is called place of articulation. Jadi place of articulation itu artinya ketika kita mengeluarkan suara, terkadang lidah kita tuh menyentuh bibir kita, atau terkadang bibir kita menyatu dan mengeluarkan suara, lalu bisa juga terkadang karena lidah kita menyentuh langit-langit lunak atau bagian belakang lidah alveolar. Jadi sentuhan tempat organ bicara kita ini disebut dengan place of articulation. Next slide. Bilabial. Bilabial itu are pronounced by carrying the two lips together. For example, the letters P, B, M. Jadi, kata bilabial itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu bi yang artinya dua, labia yang artinya bibir. Jadi istilah bilabial itu mengacu pada dua bibir. Konsonan bilabial diucapkan dengan menyatukan kedua bibir. Contohnya pada huruf P, B, dan M. Dan lain-lain itu dibuat dengan menyatukan bibir atas dan bibir bawah. Nah, di dalam bahasa Inggris itu, konsonan bilabial itu ada 3. Ada P seperti purse, wrap, lalu ada B itu seperti bag, cap, lalu ada M itu seperti mat dan clamp. Next slide. Labiodental. These sounds are produced when the upper teeth are brought near the lower lips. Jadi labiodental ini huruf-huruf yang dihasilkan oleh penggunaan gigi dan bibir. Sebagai ilustrasi, ketika kita melafalkan huruf F dan B, itu kita melibatkan penggunaan bibir bawah dan gigi atas. Suara-suara ini dihasilkan ketika gigi atas itu menyentuh dengan bibir bawah. Nah, di dalam bahasa Inggris, labiodental sounds itu ada 2, yaitu F dan B. Contohnya F itu bro, lalu calf, lalu ada V itu vine dan help. Okay, the next material will be delivered by Imamatul Hakiki. Okay, the next is dental. The dental reverberations are produced when the tongue tip is placed between the upper and lower teeth. Jadi, gema gigi ini dihasilkan ketika ujung lidah berada di antara gigi atas dan bawah. Jadi, ujung lidah menyentuh belakang gigi atau ujung lidah menjulur di antara gigi atas dan gigi bawah. Contohnya itu seperti thick. Untuk pengucapan ini tuh kayak pengucapan sa di bahasa Arab. Jadi thick. Terus yang kedua itu pengucapannya the, lebih jelas. Kemudian next slide. Yang keempat itu alveolar. The sounds produced by the use of the alveolar ridge are termed as the alveolar consonant. Jadi yang keempat ini, bunyi yang dihasilkan oleh penggunaan ridge alveolar atau disebut sebagai konsonan alveolar. Jadi
untuk yang nomor 4 ini, yang alveolar ini, itu bila seperti S atau Z ini, itu bilah lidah bertemu dengan puncak alveolar. Contohnya seperti sit or bus. Untuk yang Z atau Z ini Z or zero or zebra. Terus yang teh ini untuk yang teh, lidah yang menutup pada pucuk langit-langit. Contohnya yaitu to or do, kemudian yang deh ini deep and bad. Kemudian yang contohnya itu luck and folly. Jadi kalau ini seperti pengucapannya sebagian tertutup membuat bilah lidah melawan puncak alveolar. Jadi udara yang terdapat dalam mulut itu dapat mengalir mengelilingi sisi lidah. Seperti contohnya tadi luck and folly. Fully. Next slide. Yang nomor 5. Post alveolar. The words that are formed by employing the tongue behind the alveolar ridge are called post alveolar consonant. Jadi yang untuk nomor 5 ini, kata-kata yang dibentuk dengan menggunakan lidah di belakang alveolar ridge disebut dengan post alveolar. Contoh huruf konsonan the post alveolar ini ada sh. Sh as in shot or brush. Kemudian c as in cheek or match. Kemudian j as in jam or beach. Jadi untuk yang sh or z, yang visions ini bilah lidah bertemu dengan puncak alveolar dan lidah terangkat naik. Seperti contohnya itu shot or brush. Jadi lidah terangkat naik. Kemudian yang c, untuk yang c ini ujung lidah, bilah lidah dan tepi lidah tertutup oleh puncak alveolar dan sisi pada gigi. Lidah depan naik dan ketika udara terlepas maka terdengar pergesekannya. Jadi lidah depan itu naik di atas alveolar. Contohnya seperti cheek or match, kemudian yang j ini jam or bridge, bisa juga judge or larger, kemudian yang c bisa juga nature. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mustafa Ali Musa. Okay, the next material is palatal. The sound produced when the tongue body moves near the heart plate is called the palatal consonant. English has only one palatal consonant. That was y sound, as in yes and by you. Jadi y sound itu ketika batang lidah itu nempel ke ke atap mulut. Jadi kira seperti itu. Next slide. Pilar sound. The sound that produced by a movement of the tongue and the velum are called the velar consonant. Like ng sound as in going and uncle, and k sound is in kite and bag, and g sound as in good and bug, and w sound is in wet and word. Next slide. The next material is glottal stop. The consonants are produced by the different state of glottis are called glottal consonant. In English, the following things happen at the glottis. Contohnya, her sound is in high and Bahamas. And this is a symbol of glottal stop. This is actually a clue behind the many of syllables. Yeah. For example,
And in the phrases, what is the time? What is the time? The T sound was dropped and the vowel sound before it closed at the glottis. Jadi the T soundnya itu agak ditekankan sedikit. Jadi kayak what time is it? What is time is it? Atau contoh lainnya water atau water. Gitu. That is materi for me. Back to pemateri. Cukup enough. Okay. I think that's all the material that we can convey in today's presentation. Now we move to the question and answer session. So if you have any question, you can freely ask the question in the chat box. Thank you. Okay, the first questions come from Yonika Sandra Karesta. Assalamualaikum. I want to ask to the second group about, is there any cases of poor articulation? And then questions from Maimuna. How does articulation affect communication? Okay, give us a few moments to find the answer. There's another questions from Sri Lestari. What is the difference between manner and place of articulation? Okay, I will answer the questions from Maimuna. How does articulations affect communication? Articulation is very important to be able to produce sounds, words, and sentences, which are clear and can be easily understood and interpreted by others in order to be able to express basic needs and wants, right through to being able to engage in complex conversation. Jadi, artikulasi itu penting untuk kita bisa menghasilkan bunyi, kata, dan kalimat yang jelas dan mudah dipahami serta ditafsirkan oleh orang lain agar dapat mengungkapkan kebutuhan dan keinginan dasar, sehingga kita mampu terlibat dalam percakapan yang kompleks. Jadi, artikulasi itu penting supaya kita tuh bisa mengungkapkan kebutuhan dan keinginan dasar kita kepada orang gitu. Jadi, kalau misalkan artikulasi kita buruk, itu pengucapan kita juga jadi nggak jelas gitu. Buruk juga gitu. Jadi, orang tuh bisa salah tafsir yang harusnya kita yang harusnya kita itu menyampaikan informasi A karena artikulasi kita jelek dan pronunciation kita akhirnya jadi jelek juga, maka informasi yang pengen kita sampaikan ke si penerima informasi itu bisa di misinterpreted atau di misunderstood gitu. Jadi articulation itu menurut saya sangat berdampak terhadap komunikasi. Jadi bagaimana Saudari Mae? Berarti itu benar-benar important thing ya? Iya benar. Ya, penting banget. Oke, thank you. My pleasure. Question number 2. Maybe one of my partners want to answer questions from Yonika or Sri Lestari.
Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Sri Lestari. Pertanyaannya yaitu, what is the difference between manner and place of articulation? Jadi, perbedaan antara manner of articulation dan place of articulation itu, kalau manner of articulation itu cara artikulasi atau cara aliran udara itu keluar ataupun cara aliran udara tersebut disempitkan atau dilepaskan dalam alat ucap untuk menghasilkan bunyi bahasa. Kemudian, untuk manner of articulation ini konsepnya dipakai untuk mengklasifikasikan bunyi bahasa atas beberapa jenis seperti plosif, frikatif, afrikatif, kemudian nasal, vokal, dan lain sebagainya. Untuk yang places of articulation, ini tempat keluarnya suara atau tempat untuk menghasilkan bunyi atau suara tersebut. Jadi beda, manner of articulation itu cara menghasilkan bunyinya. Kalau yang place of articulation ini tempat yang tempat terjadinya suara tersebut atau tempat untuk menghasilkan suara tersebut. Bagaimana Saudara Sri Lestari? Apakah bisa dibahas? Oke, I get the point. Thank you, Kiki. Oke, next. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Pio. The question is there any cases of poor articulation? Poor articulation itu bisa jadi penyebabnya adalah articular and phonology disorder. Biasanya terjadi pada anak, tidak diketahui penyebab gangguan artikulasi dan fonologis. Pada beberapa kasus, gangguan tersebut mungkin disebabkan oleh masalah struktural atau dari meniru perilaku dan penciptaan kebiasaan buruk. Terlepas dari penyebabnya, hal ini dapat diberikan terapis dan akan dapat dibantu dengan perawatan yang direkomendasikan. Bagaimana Saudari Pio? Oh, jadi kalau poor articulation itu bisa disebabkan karena articular sama phonology disorder. Terus nanti ke depannya itu masih bisa disembuhin gitu ya? Iya, dengan terapi yang dianjurkan tadi. Oh, oke. Terima kasih Mustafa. Thank you. Ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau udah nggak ada yang bertanya, ditutup aja. Oke, I think there's no more question ya. Jadi saya bisa buat kesimpulan bahwa mempelajari place of articulation itu sangat penting, terutama di pronunciations ya. Karena dengan mempelajari place of articulation itu kita jadi tahu gimana kita bisa menghasilkan suara gitu secara benar. Kalau misalkan kita melafalkan suatu konsonan itu secara tidak benar, itu bisa jadi karena pronunciation dari place of articulation-nya itu tidak benar gitu. Ketika kita mispronounce suatu kata, itu akibatnya bisa membuat pesan yang ingin kita sampaikan kepada si penerima itu disalah tafsirkan gitu. Jadi mempelajari place of articulation itu sangat penting. Okay, thank you very much for your great attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.